Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita pengantar akuntansi kuliah ketiga mengenai prosedur dan persamaan dasar akuntansi. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Yang akan dibahas di dalam kuliah kali ini adalah pengertian aset, pengertian kewajiban, pengertian modal, pengertian pendapatan, pengertian biaya, pengertian akun dan perkiraan, serta nomor kode akun atau perkiraan. Aset adalah sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Sementara saldo normal perkiraan aset berada di sebelah kiri neraca atau di sebelah debit. Penambahan aset dicatat di sebelah debit dan pengurangan aset dicatat di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Suatu manfaat ekonomi di masa yang akan datang, aset juga dikuasai oleh perusahaan dan timbul akibat telah terjadinya suatu transaksi. Aset dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah aset lancar, adalah kas dan aset lainnya yang dapat dijadikan kas atau akan dipakai habis pada tahun buku berikutnya. Contoh aset yang dikategorikan sebagai aset lancar antara lain kas, bank, piutang, dan persediaan. Sementara aset tetap, yaitu aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap antara lain tanah, bangunan, kendaraan bermotor, serta inventaris kantor. Yang terakhir ada aset lain-lain, adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam aset lancar ataupun aset tetap. Contoh aset lain-lain antara sebagai berikut: hak cipta, hak paten, goodwill, dan sertifikat-sertifikat perusahaan lainnya. Sifat aset. Aset ditinjau dari sifat fisiknya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aset berwujud, yaitu aset yang secara fisik dapat dilihat, misalnya persediaan, bangunan, dan kendaraan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada aset yang tidak berwujud, adalah aset yang secara fisik tidak dapat dilihat, seperti hak cipta, hak paten, goodwill, franchise, haki, dan lain sebagainya. Definisi kewajiban atau hutang. Hutang merupakan kewajiban perusahaan yang timbul kepada pihak ketiga yang harus dibayar oleh perusahaan di masa yang akan datang pada saat hutang tersebut jatuh tempo. Saldo normal perkiraan hutang berada di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Sementara penambahan hutang dicatat di sebelah kredit dan pengurangan hutang dicatat di sebelah debit. Pengorbanan manfaat ekonomi di masa akan datang dan menjadi kewajiban pada saat pelaporan. Jenis-jenis hutang. Hutang dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, antara lain hutang jangka pendek atau hutang lancar adalah segala bentuk kewajiban pada pihak ketiga yang harus dibayar pada tahun berikutnya atau pada jangka waktu 1 tahun saja. Sementara hutang jangka panjang adalah hutang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan seterusnya. Modal. Modal merupakan kekayaan bersih pemilik yang ditanamkan di perusahaan. Modal ini merupakan selisih antara total aset dikurangi dengan total kewajiban yang ada. Modal merupakan penyertaan pemilik dalam berpartisipasi menjalankan kegiatan usaha. Saldo normal perkiraan modal adalah di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Penambahan modal dicatat di sebelah kredit, sedangkan pengurangan modal dicatat di sebelah debit. Dari sudut pemilik, hak residual pemilik atas aset setelah dikurangi semua kewajiban adalah pengertian modal. Dan pengertian modal dari sudut perusahaan atau kesatuan usaha adalah hutang perusahaan kepada pemiliknya yang dipandang sebagai pihak luar. Definisi pendapatan. Aliran masuk sumber ekonomi atau kas atau aset lainnya
ke dalam perusahaan atau kenaikan aset yang berasal dari penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan utama atau sentral perusahaan. Dan penyerahan barang atau jasa pada umumnya terjadi karena transaksi penjualan. Sementara definisi biaya adalah aliran keluar sumber ekonomi, kas atau aset lainnya dari perusahaan atau timbulnya kewajiban akibat penyerahan barang atau jasa sebagai kegiatan utama atau sentral perusahaan. Jadi biaya adalah keluarnya barang dagangan akibat penjualan merupakan biaya. Untung dan rugi. Untung atau gains adalah kenaikan aset bersih yang timbul akibat transaksi yang bersifat periferal atau insidental. Sementara rugi atau losses adalah penurunan aset bersih yang timbul akibat transaksi yang bersifat periferal atau insidental. Istilah ini juga digunakan untuk menunjuk laba bersih negatif atau biaya melebihi pendapatan. Laba, net income atau comprehensive income, merupakan jumlah rupiah bersih yang didapat oleh perusahaan setelah semua pendapatan dan untung dikurangi dengan semua biaya dan rugi. Istilah penghasilan digunakan untuk menerjemahkan istilah income. Istilah laba sebenarnya sudah bermakna bersih, yang merupakan padanan kata untuk istilah net income. Namun dalam pemakaiannya masih sering digunakan istilah laba bersih untuk menegaskan saja. Sementara pengertian akun atau perkiraan yaitu formulir atau media yang digunakan untuk mengelompokkan transaksi-transaksi sejenis ke dalam suatu nama kelompok transaksi dan tempat untuk mencatat penambahan serta pengurangan yang terjadi dalam kelompok transaksi-transaksi tersebut. Akun sebagai alat pencatatan. Akun adalah suatu alat untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan yang bersangkutan dengan aset atau harta, atau juga kewajiban, modal, pendapatan, dan beban. Tujuan pemakaian akun untuk mencatat data yang akan menjadi dasar penyusunan laporan keuangan. Syarat untuk membuat suatu perkiraan antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, harus ada nama perkiraan. Yang kedua, ada sisi sebelah debit dan sisi sebelah kredit. Akun dibagi dua kelompok besar. Yang pertama, akun real dan akun nominal. Akun real atau permanen adalah akun yang menguraikan elemen-elemen aktiva, utang dan modal yang tidak ditutup di akhir periode. Sementara akun nominal adalah akun yang menguraikan elemen pendapatan biaya yang ditutup pada akhir periode. Berikut ini adalah pengelompokan dari akun real yang terdiri dari aktiva yang diklasifikasikan aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud. Utang diklasifikasikan utang lancar dan utang jangka panjang, dan modal diklasifikasikan sebagai modal pemilik dan laba ditahan. Sementara untuk akun nominal, pendapatan diklasifikasikan sebagai pendapatan operasional dan pendapatan lain-lain. Sementara biaya diklasifikasikan menjadi biaya operasional dan biaya lain-lain. Bentuk akun. Yang pertama adalah akun T. Hanya digunakan untuk tujuan belajar karena akun T memudahkan untuk mengenali hubungan antar akun akibat transaksinya. Ini adalah contoh dari akun T. Selanjutnya ini adalah contoh dari akun 2 kolom. Terdiri dari nama akun, ada nomor akun, dan ada kolom keterangan, debit, dan kredit. Selanjutnya ada akun 3 kolom. Untuk yang di 3 kolom ini ada penambahan kolom saldo, sehingga bisa diketahui saldo berjalannya. Selanjutnya ada akun 4 kolom.
Tambahan saldo ini dibagi menjadi saldo debit dan saldo kredit, sehingga lebih detail lagi dalam melihat transaksi debit atau kreditnya. Hubungan antara akun-akun real dengan neraca. Posisi saldo real di dalam buku besar adalah sejalan dengan penyajian pos-pos di dalam neraca yang disusun dalam bentuk neraca atau akun. Akun-akun aset atau harta yang dicantumkan pada sisi kiri neraca dan akun-akun kewajiban dan modal yang dicantumkan pada sisi kanan neraca. Dasar hubungan tersebut, maka pertambahan aset dicatat di sisi debit dan pertambahan kewajiban dicatat di sisi kredit. Sebaliknya, untuk akun aset berkurang, maka hal tersebut akan dicatat di kredit. Demikian pula dengan kewajiban serta modal yang berkurang, maka pengurangan tersebut dicatat di sisi debit. Hubungan akun nominal dengan modal. Akun nominal adalah akun-akun yang digunakan untuk mencatat sumber-sumber pendapatan dan beban yang terjadi di dalam usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sedangkan modal atau penambahan modal tergantung dari besarnya pendapatan yang menjadi tambahan sebagai laba atau keuntungan perusahaan. Sifat-sifat akun real. Untuk akun-akun yang ada di debit terjadi karena pertambahan aset di dalam akun-akun aset. Terus ada pengurangan dalam akun-akun kewajiban dan pengurangan dalam akun-akun modal. Sementara di sisi kredit adalah pengurangan dalam akun-akun aset, pertambahan dalam akun-akun kewajiban, dan pertambahan dalam akun-akun modal. Sifat-sifat akun nominal. Untuk akun beban, saldo normalnya ada di sebelah debit, karena jika dia bertambah dicatat di sebelah debit, dan jika dia berkurang dicatat di sebelah kredit. Sementara akun-akun pendapatan di dalam saldo nominal, saldo normalnya adalah di sebelah kredit, karena jika dia bertambah dicatat di sebelah kredit, dan jika dia berkurang dicatat di sebelah debit. Saldo normal akun. Saldo akun adalah selisih antara jumlah sisi debit dengan jumlah sisi kredit. Jumlah sisi pertambahan dalam suatu akun sama atau lebih besar daripada sisi pengurangannya. Dan akan tetapi, hampir semua akun pada umumnya bersaldo positif. Jadi pertambahan lebih besar daripada pengurangan akun. Berikut ini adalah saldo normal dari akun-akun. Yang pertama ada akun aktiva, saldo normalnya ada di sebelah debit. Saldo normal akun kewajiban ada di sebelah kredit. Saldo normal untuk modal di sebelah kredit, pendapatan di sebelah kredit, dan beban di sebelah debit. Nomor kode akun perkiraan. Nomor kode akun adalah pemberian simbol tertentu berbentuk angka, huruf, atau kombinasi angka dan huruf untuk mewakili nama-nama akun. Nomor kode akun digunakan untuk meringkas pencatatan, mempercepat pencatatan, bersifat unik, dan mudah ditumbuh kembangkan. Nomor kode akun atau perkiraan menjadikan proses akuntansi lebih efektif dan lebih efisien. Jenis-jenis nomor kode akun atau perkiraan ada 4 metode, ada berurutan, blok, kelompok, dan mnemonik. Berikut ini adalah contoh penulisan nomor kode akun secara berurutan. Kode akun 01 adalah kas, nama kode akun 02 adalah piutang, 03 supplies, dan seterusnya. Ini berurutan dari 1 sampai 17 dan seterusnya. Yang kedua dengan metode blok. Jadi contohnya sebagai berikut. Kode akun 001 sampai 050 di blok untuk nama-nama akun aktiva lancar. Sementara 051 sampai 100 di blok untuk nama-nama akun aktiva tetap. Dan seterusnya dan seterusnya.
Dan berikut ini adalah contoh kode akun kelompok. Jadi untuk angka depan 11 adalah akun-akun di Aktiva Lancar, KS Piutang dan Persediaan. Sementara untuk yang dikelompokkan di 21, di angka depan 21 adalah utang-utang dan utang dagang, utang jangka panjang dan lain sebagainya. Dan untuk angka depan 51 itu dikelompokkan untuk biaya gaji, biaya upah dan lain sebagainya. Sehingga dalam pencariannya nanti akan lebih mudah dengan pengelompokan ini. Nah, jika nanti perusahaan itu akan berkembang dan mempunyai transaksi yang sangat banyak, maka diperlukan juga pengkodean mnemonik, yaitu penggabungan antara alfabet dengan angka untuk pengelompokan akun-akun yang bisa memudahkan dalam pencariannya. Contohnya seperti ini, ALK01 untuk kas Aktiva Lancar yang tercantum di paling atas. Selanjutnya ada ATB02, itu untuk Aktiva tetap, bangunan, Aktiva tetap, dan sebagainya. Selanjutnya untuk utang lancar ya, atau utang dagang, dikasih kode ULD 01 untuk utang dagang yang tercantum di paling ke atas. Karena transaksinya sangat banyak seperti perusahaan retail, maka diperlukan pengkodean yang khusus sehingga dapat memudahkan pencariannya. The Motivation by Henry Ford. Visi tanpa eksekusi hanya halusinasi. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.